ya, kita akan memulai ibadah Joel Generation secara online. Sebelumnya, yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mangkak burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang menjalam di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia menolong aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Ayo. Kak Deni. Ya Kak Irda. Kak Deni kangen gak sih sama anak-anak Joel yang di rumah? Ih kangen Iya. banget. Apalagi Kak Irda ya, minggu lalu kita gak bisa Zoom. Iya. Kakak juga kangen banget loh Kak Deni. Padahal baru seminggu ya Kak. Iya. Banget. Ih, Kak, ayo kita sapa dulu yuk adik-adik kita yang di rumah. Pasti mereka juga kangen Kak Irda. Coba Kak Irda. Kalau kakak panggil, yang kelasnya tunjuk tangan ya. Coba Kak Deni kita mau panggil kelas Pratama 2 dulu. Ayo tunjuk tangannya. Mana Pratama 2? Oh, udah Kak Irda mereka. Terus Kak Irda? Udah kelihatan ya Kak ya? Kelihatan sih dari sini. Kelas Madia, ayo tunjuk tangannya. Kelas Balita. Ayo adik-adik balita, mana, ayo tunjuk tangan. Kelas Pratama 1. Ayo adik-adik, siapa nih yang udah siap untuk ibadah pagi ini? Ayo bilang, saya. Gimana nih Kak? Kita siap? Siap dong. Adik-adik di rumah siap? Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai ibadah Kak Irda, kita harus apa dulu ya Kak? Kita mau berdoa dulu. Oke, kalau begitu yuk semuanya. Coba sikap berdoa bagaimana adik-adik? Masih ada yang belum lipat tangan tuh Kak?
Iya, ayo semuanya Ayo kita lipat tangan. Lipat tangan yang Tutup manis. matanya. Mhm. Kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami masih dalam keadaan sehat ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Joel. Bapa yang baik, sertai ibadah kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami tahu apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kami. Berkati kakak-kakak Joel yang akan mengajar hari ini, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati semua keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami siap beribadah. Haleluya, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Yes, adik-adik, walaupun kita cuma ibadah lewat Zoom, tapi ada mata Tuhan yang melihat kita dari atas. Ya Kak Deni ya? betul Kak, apapun yang kita lakukan, mau yang baik, apa yang jahat, yang baik, Tuhan lihat Kak Ida. Iya betul. Sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri, jangan Kak, malas-malas coba ya Kak diteropong ya. dulu Kak, masih ada yang belum Sebentar berdiri Kak, nggak? aku ambil teropong dulu. Hai, sep. Mana? Udah berdiri semua belum Kak Ida? Ada yang belum Kelihatan, tuh Kak, ada yang belum. Oh, ada yang belum tuh. Ayo, semua berdiri ya. Oke, ready, siap? Ya. Siap. Kita akan puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, mata Tuhan melihat. Ikutin gerakan Kak Deni ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat, Tuhan melihat. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Katakan yeay. Haleluya. Kak Ida, masih tetap semangat kan? Semangat dong Kak. Berarti Kak Ida, tahu nggak lagu pujian kita setelah ini Kak Ida? Apa Kak Ida? Apa ya Kak Den, lupa nih. Kak Ida. Adik-adik di rumah gitu suka deh. lupa nggak ya? Dengar Kak, mereka ngomong apa ya? Suka lupa juga Kak. Suka lupa. Kak Iya. Ida, coba inget-inget Kak Ida. Lagunya apa lagi nih? Biar adik-adik semangat. Aku mau jadi apa ya Kak? Jadi apa Kak? Mau jadi kupu-kupu? Anak jujur kayaknya. Hah? Anak jujur? Bukan ya Kak ya? Bukan Kak. Apa ya Kak? Satu lagi Apa tuh ya? anak apa Kak? Apa ya? Kita ini anak-anak siapa? Aku anak Tuhan. Oh, aku juga Kak, bukan kakak doang. Berarti adik-adik di rumah juga Anak anak-anak Tuhan. Tuhan. Yuk kita angkat pujian, aku anak Tuhan. Anak Tuhan, jalan sekarang, tanpa serupa, kemudian aku anak Tuhan, jalan sekarang, hidupku jadi miliknya, asik. Aku anak Tuhan, jalan sekarang,
di rumah Oh, ya. adik-adik nggak capek Kak, Oh, semangat. betul, Ya adik-adik betul. semangat ya. Berarti Kak Ida, kita harus lebih lagi nih nyanyi Iya buat nih. Tuhan ya. Kak, Kak, tahu nggak lagu yang iblis menggoda-goda itu loh Kak? Ih, biasanya yang suka menggoda-goda bukan iblis, Kak. Siapa Kak? Kak Ida nggak tahu ya? Enggak, Kak Ida nggak tahu. enggak. Ih, yang suka menggoda itu Kak, jajanan di luar sana. Kak, Oh yang iya. enak-enak, Ayo, yang siapa? nggak boleh sama mama. Siapa yang suka jajan? Ayo. Saya juga suka Kak Ida. Sama dong Kak. Tapi Kak Ida, tahu nggak iblis itu kalau menggoda, seram. Kayak apa sih Kak Den? Kak Ida nggak tahu ya, mereka itu suka menggoda kita supaya kita nggak taat sama Tuhan. Oh gitu. Kita Makanya usir aja ya Kak ya? Kalau iblis goda kita bilang apa Kak? No! Ayo Semua bilang adik-adik. ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. No! Yuk. Oke Kak Ida, berarti sekarang kita mau nyanyiin lagu Berani tampil beda. Yeay. Ayo semuanya, ikutin gaya kita ya adik-adik. Saat iblis bergoyang, aku tolak Dalam nama Yesus. saat iblis merayu, Lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Aku berani tampil beda. Sekali lagi gayanya yang paling oke ya. Berani tampil beda. Aduh, seru banget ya Kak Indra. Seru nih hari ini Kak. Tapi ingat Kak, kita ada lanjutannya. Iya, habis ini kita mau dengar cerita loh adik-adik. Ayo siapin Alkitab, Terus apalagi Kak? alat tulis. Betul. Terus apalagi ya Kak? Kalau lagi dengar cerita boleh makan nggak Kak? No, 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 no. No, nggak boleh makan. Terus nggak boleh Serius. jalan-jalan juga. Iya nggak boleh jalan-jalan. Harus serius, duduk manis, siapin Alkitabnya, siapin alat tulisnya Kak Ida yang mencatat ya. Iya. Oke, berarti Ayo. semuanya silakan duduk. Duduk yang manis, kita mau dengar cerita. Sebelum kita dengar cerita Kak, kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Iyalah, pasti Kita kita mau harus menyembah Tuhan dulu. Biar Oke apa sih adik-adik, Kak? biar firmannya itu langsung masuk gitu loh Kak. Masuk ke sini Kak. Iya langsung masuk ke Iya. sini. Dan Roh Kudus juga mengurapi kita ya. Iya, Walaupun betul. adik-adik di rumah kan, Iya. Roh Kudus tetap bekerja. Iya. Untuk itu adik-adik harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke Kak Irda, siap ya. Iya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Bapa, urapi kami Tuhan, terlebih-lebih anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang pada saat ini sedang beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami yakin Bapa, hadirat-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan, mengubahkan anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan Tuhan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau mata kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan pada kami pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Adik-adik semua yang di rumah katakan amin. Shalom adik-adik semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan pagi ini? Katakan saya. Wow, semua mau dengar firman Tuhan. Kalau begitu, kalau mau dengar firman Tuhan, semua duduk yang manis. Iya, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Nanti dari cerita yang Kak Meta buat, Kak Meta ceritakan, adik-adik catat ya. Oke, adik-adik, pada minggu ini tema firman Tuhan Joy Generation adalah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jujur ada dampaknya. Tepuk tangan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Daniel 5 ayat 1 sampai 28. Ayo, pagi hari ini kita akan belajar tentang kejujuran yang membawa dampak yang luar biasa di dalam setiap orang-orang yang mau melakukan kejujuran. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan video tentang cerita Daniel 5 ayat 1 sampai 28. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja,
aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Oke adik-adik, kita sudah melihat video tentang tulisan di dinding istana raja. Ayo, siapa tadi yang sungguh-sungguh melihat dan mendengar cerita tentang Daniel ini? Yang sungguh-sungguh katakan, saya. Oke, kita akan belajar bersama tentang cerita firman Tuhan ini di dalam Daniel 5. Next, adik-adik, pada waktu itu di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Belshazzar, adik-adik, diadakanlah pesta yang mewah, pesta yang begitu besar. Raja memanggil semua orang untuk datang ke pesta itu. Lalu ketika raja di pesta itu minum anggur. Anggur itu memabukkan adik-adik kalau terlalu banyak diminum. Akhirnya Raja Belshazzar mabuk. Lalu next, dia memerintahkan prajuritnya untuk mengambil perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Perkakas itu waktu itu yang diambil oleh ayahnya Raja Belshazzar. Siapa nama ayahnya? Siapa? Ya, Raja Nebukadnezar. Waktu itu Raja Nebukadnezar mengambil perkakas itu dari bait Allah. Lalu next, mereka memakai peralatan itu untuk minum-minum adik-adik. Dan mereka menyembah kepada dewa-dewa yang terbuat dari emas, batu, kayu, dan perak. Lalu adik-adik next, tiba-tiba mereka mabuk dengan anggurnya. Mereka memakai perkakas yang dari bait Allah itu mereka pakai untuk mabuk-mabuk. Next, lalu adik-adik, tiba-tiba Raja Belshazzar melihat ada tangan yang berjalan, jari tangan berjalan, menulis di dinding. Next, lalu raja kaget. Apa itu? Lalu raja melihat bahwa jari-jari itu menuliskan, sehingga raja menjadi pucat. Sendi-sendi pangkal pahanya gemetar adik-adik. Dia merasa takut, apakah itu tulisan itu? Yuk kita baca sama-sama yuk. Apa tulisannya? 1, 2, 3. Mene, Mene, Tekel,
uparsin. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Mene mene tekel uparsin. Kira-kira ada yang tahu gak adik-adik artinya? Ada yang tahu gak? Coba yang tahu, berikan jempolnya. Ya gak ada yang tahu. Kak Meta juga gak tahu. Yuk kita lihat selanjutnya. Sehingga waktu itu tiba-tiba raja memanggil orang-orang bijaksana, ahli-ahli jampi yang ada di kerajaan itu, memanggil mereka. Lalu raja bilang, coba kamu cari arti dari kata-kata ini. Kepada orang-orang yang bijaksana itu, ahli-ahli jampi, orang-orang pintar di negeri itu. Tapi tahu gak adik-adik, orang ahli-ahli pintar itu mereka tidak tahu artinya. Lalu Raja Belsajar bilang, kalau ada yang bisa mengartikan kata-kata ini, maka aku akan memberikan dia kalung emas, baju ungu, dan akan kujadikan dia menjadi orang ketiga di negeri ini yang berkuasa. Wow, orang-orang pintar itu mereka bingung. Waduh, hadiahnya bagus juga nih. Lalu raja bingung adik-adik. Tiba-tiba ada permaisuri berkata, Raja, di negeri ini ada satu orang yang sangat bijaksana. Dia takut Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus, dia anak yang jujur, dia anak yang bijaksana. Oh ya, kata raja, siapa itu? Lalu dia memanggil Daniel. Dan Daniel datang adik-adik. Lalu kata Daniel, Raja, aku bisa mengartikan kata-kata itu. Tapi berikan saja hadiah itu kepada orang lain. Aku gak mau. Adik-adik tahu gak, Daniel itu sangat anak yang takut Tuhan. Dia gak mau disogok dengan hadiah. Tapi Daniel tahu ada resiko ketika dia jujur. Kalau dia jujur adik-adik, mengartikan kata-kata itu, maka dia bisa dibunuh oleh raja. Tapi Daniel adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia mau jujur. Sehingga dia mengartikan kata-kata itu. Next. Lalu Daniel bilang, inilah raja arti dari kata-kata itu. Mene artinya dihitung. Mene dihitung diakhiri. Tekel ditimbang ringan. Uparsin, Peres atau Persia diberikan kepada kerajaan Media dan Persia. Artinya adik-adik, kerajaan Belsajar itu dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan mengakhiri kerajaan itu. Karena ketika Tuhan menimbang dengan raja kerajaan itu telah berbuat dosa kepada Tuhan. Raja Belsajar menyembah kepada Allah-Allah lain. Sehingga Allah memecah kerajaan itu dan memberikannya kepada negeri Persia. Ketika Daniel mengatakan itu kepada raja, tahu gak adik-adik, raja marah gak? Kira-kira raja membunuh Daniel gak? Next. Ternyata tidak adik-adik. Raja menepati janjinya. Dia menerima arti dari kata-kata itu. Dan dia memberikan kalung emas kepada Daniel. Dan memberikan kain ungu dan membuat Daniel menjadi orang ketiga berkuasa di negeri itu. Adik-adik, next kembali kepada awal. Jujur berdampak. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan pagi ini tentang Raja Belsajar dan Daniel. Raja Belsajar melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Daniel mengatakan kejahatannya jujur kepada Raja Belsajar. Kak Meta mau nanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah gak engkau berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak jujur? Karena engkau takut engkau disalahkan, engkau takut engkau diejek. Mungkin waktu engkau di sekolah, pas lagi ujian nih, pas lagi di rumah online, kan guru bilang, lakukan dengan jujur. Tapi adik-adik, ada yang bilang, udah lihat buku aja. Terus adik-adik bilang, aku gak mau, aku mau jujur. Sok suci lo. Benar gak? Benar ya, dibilang sok suci lo. Gak apa-apa adik-adik, ketika engkau diejek oleh temanmu karena engkau jujur. Itu lebih benar di hadapan Tuhan. Berarti engkau anak yang bijaksana, engkau anak yang jujur, engkau anak yang taat kepada firman Tuhan. Kalau adik-adik dikatakan waktu mama bilang, misalnya siapa ini ya? Michelle, kamu gak boleh makan es ya, minum es krim, gak boleh lagi pilek. Tiba-tiba
Michelle bilang, iya Mi, aku gak minum es krim. Tapi sebenarnya Michelle minum es krim. Kira-kira Michelle jujur apa enggak? Enggak. Tapi ketika Michelle katakan, Mi, aku minta maaf, tadi aku minum es krim yang Mami larang. Lalu, apakah kakak menolak? Tidak. Lalu maminya bilang, enggak apa-apa sayang, kamu jujur, tapi lain kali tidak boleh lagi ya. Adik-adik, mulai hari ini tidak boleh berbohong lagi. Harus berani berkata jujur. Yang mau jujur katakan saya. Yang mau jujur katakan saya. Adik-adik, ketika adik-adik jujur sama mama, papa, jujur sama teman, jujur sama diri sendiri, dan jujur sama Tuhan Yesus, maka ada upah di balik kejujuranmu. Makanya jujur itu ada dampaknya seperti Daniel. Daniel berani berkata jujur walaupun dia tahu resikonya, tapi Daniel akhirnya mendapatkan hadiah dari Raja Belshazzar. Bukan hanya hadiah, tapi pasti Tuhan Yesus mencatat Daniel hari ini melakukan firman Tuhan. Oh, kata Tuhan, aku sayang sama kamu Daniel. Siapa yang mau disayang Tuhan? Katakan saya. Kalau kau disayang Tuhan, maka semua apapun yang kau perlukan Tuhan akan berikan. Maka apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Yesus sayang. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, ayat hafalan. Minggu depan pasti akan ditanyakan ya adik-adik ya. Yuk kita baca ayat hafalan minggu ini tentang kejujuran. Apa yang firman Tuhan katakan kalau ada anak-anak jujur. Kita buka Amsal yuk, Amsal 2 ayat yang ke-7. Coba buka Alkitabnya. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ayo adik-adik, kita mau baca sama-sama. Yang sudah bisa baca Madya Pratama 1 dan 2 yuk, buka yuk. Ditandai ya sayang ya, dihafalkan. Minggu depan akan ditanyakan oleh kakak-kakak. Yuk, Amsal 2 ayat 7, tolong ditampilkan. Oke. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yuk sekali lagi dengan mantap dong. Ayo dengan sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tepuk tangan. Ia di sini itu Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus akan menyediakan pertolongan. Adik-adik, dalam hidup kita butuh pertolongan Tuhan. Waktu engkau sakit, engkau butuh disembuhkan. Waktu engkau susah, engkau butuh pertolongan Tuhan. Waktu engkau, apalagi ya? Waktu engkau kesulitan mengerjakan soal ujian, engkau butuh pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, pagi hari ini, siapa yang mau mendapat pertolongan Tuhan? Semuanya mau. Siapa yang mau disayang Tuhan? Semuanya mau. Katakan saya. Orang yang jujur, orang yang disayang Tuhan. Adik-adik kita mau nyanyi sama-sama yuk. Tentang sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Yuk. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus sayang bagi anak-anak yang jujur. Siapa yang mau disayang Tuhan? Yuk kita angkat pujian ini. Yuk semua lipat tangannya sayang. Ayo lipat tangannya nak. Datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ayo semuanya. Little ones to him belong, there are weak but he is strong.
Katakan bahasa Indonesianya. Katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, ya, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Semua angkat tangannya. Yesus Tuhanku, Dia sayang padamu, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk semua bangkit berdiri, angkat tanganmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Semua taruh tangan kanan di dadanya, tutup matanya sayang, yuk. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Yes Lord. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo semua lipat tangannya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi ini bagi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang jujur. Walaupun oleh karena kejujuran kami diejek orang lain. Kami harus menerima banyak hukuman. Tapi kami mau tetap jujur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami jujur, kami mendapatkan keberhasilan dalam hidup kami. Tuhan Yesus sayang sama kami. Tuhan Yesus menolong hidup kami. Tuhan akan memakai kami menjadi perisai bagi orang yang berlaku celah. Bagi mereka yang tidak jujur lewat hidup kami, mereka jadi jujur Tuhan. Pakai Tuhan kami pada pagi ini. Pakai Tuhan Yesus. Adik-adik mari angkat tanganmu, Kak Meta mau berdoa buatmu. Semua angkat tangannya, Kak Meta mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi anak-anak Joel pagi hari ini yang mengangkat tangannya kepadamu. Tuhan, mungkin mereka pernah melakukan tidak jujur. Mereka tidak berani jujur karena mereka takut. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak ini. Engkau akan mengubah hidup mereka sehingga mereka berani berkata jujur di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Tuhan menjamah, Tuhan mengubah hidup mereka. Tuhan sayang, Tuhan tambah sayang, Tuhan semakin sayang sama anak-anak Joel Generation. Engkau akan memberi pertolongan kepada mereka Tuhan. Engkau akan membuat mereka menjadi saksi-Mu mereka ketika mereka jujur. Maka orang yang tidak jujur akan diubahkan lewat kejujuran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuat anak-anak Joel menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang hidup oleh kebenaran Tuhan. Anak-anak yang diurapi Tuhan. Anak-anak yang dipakai Tuhan. Urapi mereka, kesehatan mereka Tuhan. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjagai anak-anak-Mu Joel Generation. Tuhan senantiasa melingkupi mereka dengan hadirat-Mu. Roh Kudus yang memenuhi dan mengurapi mereka. Tuhan dengan panjang umur, Tuhan mengenyangkan mereka. Tuhan yang melepaskan mereka dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, anak-anak-Mu bernaung kepadamu. Lindungi keluarga mereka, orang tua mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Berkat-Mu turun atas anak-anak Joel Generation. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Katakan yes, yes, yes. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you.
adik-adik, gimana nih? Siapa tadi yang serius dengar firman? Coba kakak mau lihat, tunjuk tangannya. Coba nih kakak mau cek dulu nih ya. Yang tadi serius dengar firman. Tadi firmannya diambil dari kitab apa? Ayo. Ayo kakak gak denger. Daniel, masa Daniel? Iya. Coba lihat ya dari kitab. Coba ayat hafalannya diambil dari mana tadi? Ayo siapa yang tahu? Wih jago loh. Rajanya tadi siapa nama rajanya? Rajanya. Ih pinter loh. Berarti tadi semua kalian dengar Kak Meta cerita. Mari berikan tepuk tangan buat adik-adik yang pinter. Jadi gitu ya adik-adik. Kalau kita dengar firman, kalau kita serius loh ya, bukan melotot doang. Kalau cuman melotot sama aja kita nggak tahu. Kalau kita serius, kita baca, serius mendengarkan, jadi waktu ditanya kakaknya kita tahu. Oke, demikian ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan.